Bagi teman-teman semua, saya dengan Febrian Sirait. Hari ini kita akan merubah roller ya. Saya selama ini bawa kayak roller standarnya Aerox. Nah, saya mau ganti roller 9 gram dari Daytona. Tapi ya kalau bosan gonta ganti aja sih. Cuma itu aja. Kalau bosan pakai standar, saya pakai yang 9 gram biar lebih aman. Soalnya kalau yang lebih kecil lagi nanti akselerasinya terlalu lincah banget ya. Jadi saya pakai yang aman-aman aja dulu, turunin dua yang enak dari standarnya. Kan standarnya Aerox ini kan rollernya 13 gram, saya turunkan menjadi 11 gram yang saya pakai ini, gitu ya. Dan check it out. Dan jangan lupa juga untuk pagi ini kita jangan lupa ngopi biar lebih mantap kopinya ya. Oke ya, untuk roller yang ini saya pakai Pak untuk 11 gram ya. Ini kita pakai 3 pieces ini untuk, nah saya pakainya 6 satu set aja langsung. Ini bisa untuk Nmax GT 125 Xeon sama Xeon RC. Jadi setiap ini kan isinya nih 33, jadi saya pakai satu set aja 6. Ini roller, ini sih roller lama, jadi saya kalau bosan ya pakai roller standar, kalau lagi bosan lagi saya pakai roller yang 11 gram ini ya. Pertama-tama kita buka dulu untuk filter olinya. Maaf, maksud saya filter ininya, bukan filter oli ya, filter di motornya, filter udaranya. Satu persatu kita lepas. Nah setelah lepas ini, nah ini ya untuk ini bersih sih ya, bersih sebelum kotor ya. Kita pinggirkan dan kita buka untuk covernya CVT-nya. Nah, setelah copot kelihatan kan, baru kita buka untuk box CVT-nya. Sekarang teman-teman kita buka untuk di sini ada pakai output anti 10 ya.
Ya, sekarang tinggal kita buka covernya untuk boxnya CVT. Ini dia CVT kita. Ya, pertama-tama kita buka dulu kipas pulinya dengan menggunakan kunci 17 sama tracker ini supaya lebih enak. Ini dan ini kunci 17 ya, jangan pakai kunci 24 ya, bisa nanti. Nah, ini ada ringnya dan ini bautnya. Ini menggunakan 2 ring yang tebal, ini yang paling bawah paling dalam, dan ini yang ring yang agak tipis. Dan pemasangannya juga jangan terbalik. Ini ada O, ada lambang tulisan O nya ya. Nih, sebentar. Ini di sini nih ada lambang tulisan kayak huruf O nih, tuh kelihatan ya. Itu mesti di depan, jangan sampai terbalik pemasangannya. Baru kita buka pulinya. Dan setelah itu baru kita buka untuk kampas gandanya. Kita menggunakan tracker juga dan kunci 24. Kita bautnya ini jangan sampai hilang. Nah, di sini kan kotor, kita perlu bersihin juga nanti nih. Nah, kotornya sih sedikit sih, nggak banyak. Menggunakan sikat ini nanti. Ya, sekarang kita lepas. Dan sekarang kita lepas untuk bagian puli rollernya. Dan ini ada ringnya, ring tipis. Saya pakai punya Seon ini kalau nggak salah, Seon RC kalau nggak salah sih, lupa saya, udah lama, biar tarikan lebih enak. Ini bosnya, kita lepas rumah rollernya. Nah, ini rumah rollernya. Di sini saya masih menggunakan roller standar dari Yamaha. Jadi saya mau menggantinya menggunakan roller ini karena ya sesuai, kalau kita hobi kadang-kadang pengen akselerasinya lebih enak ya, kita ganti pakai yang lebih kecil. Cuman untuk amannya saya sarankan sih ya, turun 2 saja dari standarnya. Dan kalau memang pengen bawaannya santai, untuk pembawaannya santai gitu ya, nggak ngebut, nggak sering ngebut, selang-seling bisa. Seperti contohnya seperti ini, selang-seling ini yang rollernya yang kecil, dan ini standar seperti ini nih bisa. Atau semuanya kita bikin 66-nya itu roller yang lebih ringan ya, nggak masalah juga. Cuman tergantung pada karakteristiknya pembawanya ya, drivernya itu sendiri cara bawanya. Kalau pengen santai
bisa selang-seling, bisa pakai standar juga. Kalau pembawaannya pengen yang ngebut ya pakai yang lebih ringan, cuma saran saya sih ya turunin 2 saja, itu saja dulu ya. Yuk sekarang kita breaknya untuk pembersihan pulinya dulu ya. Ya kalau untuk membersihkan puli ini sebenarnya sih gampang ya, kita yang penting telaten aja supaya nggak ada debu-debunya ataupun gimana kotoran-kotorannya biar lebih ciamik lah. Sini kadang-kadang ada kotorannya nih, hitam, bekas-bekas hitam tuh, kita bersihin. Orang biasanya ini dia dicoak di sininya, dicoak nih biasanya tempat roller ya supaya lebih tarikannya lebih enak katanya. Tapi kalau saya enggak sih, standar aja mainnya. Dan karakter bawa saya untuk touring, jadi saya makanya cuma ya sekedar pakai, penting telaten. Untuk perawatan motor tetap telaten. Di sini juga kita bersihin. Lebih bersih. Nah, ini rumahnya kayaknya tempat pulinya kayaknya masih bersih ya. Nah, kita bersihin juga. Nah, tinggal kita aja. Banyak orang yang membersihkan ini kadang-kadang pakai bensin dulu ya, itu memang betul, tapi harus benar-benar bersih. Terus habis itu pakai alkohol. Kalau saya hanya satu, pakai lotion. Caranya teteskan dikit lotionnya. Nah ini kan teteskan dikit nih. Ups, ini lotion. Kalau saya lain resepnya, saya oles di sini cukupnya aja supaya untuk menghilangkan bensinnya, biar halus juga permukaan kulitnya gitu loh. Nah, saya gosok. Kotorannya ya kan bisa kelihatan ya kotorannya. Nah, bekas bensinnya juga hilang. Ini dia, bensinnya hilang, bersih. Nah, kita langsung berangkat ke tempat pemasangannya. Oh, dan kipas pulinya jangan lupa juga ya kita bersihin. Kita bersihin supaya nggak ada pasir-pasir ataupun kotoran-kotorannya. Nah kan udah bersih, tinggal kita kasih, untuk hilangin bekas bensinnya kita kasih, kalau saya kasih lotion. Nah ini saya kasih lotion kira-kira sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini dia. Kita sapukan merata. Ini gunanya apa kalau misalnya ada yang bilang gitu kan, orang kan alkohol ya, memang alkohol bersih juga, tapi kalau saya ya, dari dulu sih motor saya kasihnya bersihinnya untuk bersihin sisa-sisa bensin ataupun kerak ya. Biasanya itu untuk mika juga sama, untuk mika bisa pakai lotion. Kita sharing-sharing aja nih supaya lebih ganteng juga pulinya, biar ditaksir sama yang lain.
Nah ini kan bekas kotorannya tuh, hitam di tangan saya, dan ininya juga hitam kan. Nah kita tinggal bersihkan pakai tisu bersih, lalu kita gosok. Nah makin kotornya keluar. Jadi bersih sekali kan. Untuk bekas bensinnya juga hilang gitu loh. Dan ini kotorannya. Nah sekarang kita ke pembersihan untuk kampas gandanya. Dan di sini kita kampas gandanya kita bersihin juga, kita sikat menggunakan sikat kawat untuk menghilangkan kotoran-kotorannya ya. Nah sekarang kan udah agak bersih. Nah, saya amplas lagi supaya makin bagus tarik kampas gandanya ini. Kita bersihkan pakai tisu. Nah bersihkan. Nah, ini kita ulang lagi pakai amplas juga. Amplasnya jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar ya. Jadi amplasnya kalau nggak salah ini nomor berapa ya, 3, sebentar ya. Oh ini menggunakan amplas, nah ini dia nih 320 saya pakainya. Jadi dia nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus, seperti ini. Kita bersihkan semuanya. Nah ini udah bersih. Tinggal kita lap lagi pakai tisu ya, supaya lebih enak, lebih bersih. Ini cara harus sabar supaya motor juga enak, kita sabar ya. Dan sekarang kita bersihkan mangkok gandanya ini supaya lebih enak tarikannya, memakai sikat biar lebih enak. Kita bersihin. Nah keluar semua nih. Setelah itu kita bersihkan menggunakan tisu. Keluar semua kan tuh. Saya fokuskan dulu ya, tuh kotorannya keluarkan. Nah semuanya, sela-selanya juga. Nah setelah selesai bersih, sekarang kita gimana memasukkan rollernya itu ya kan. Mungkin teman-teman semakin pada tahu kan roller. Nah di sini kita bisa selang-seling seperti ini contohnya nih. Ini 3, ini kita bisa selang-seling. Yang kecil standar, yang kecil standar gramnya. Nah patokannya, apabila kamu ingin kombinasi seperti ini, yang gram yang kecilnya itu di sebelah kiri ini, dan yang standarnya di sini, biar dia lebih enak. Ini untuk tarikan santai sih ya, tapi kalau untuk akselerasinya lebih gila lebih cepat, ini bisa kamu campur aja semuanya satu set seperti ini.
Saya memakainya ini 11 gram. Mau merek apaan aja sebenarnya sih sama aja. Kalau untuk roller ini semuanya kan tergantung dari gramnya ya, beratnya. Yang dibilang gramnya itu, dia itu semakin, nah ini kan ini yang asli nih, dia lingkarannya itu, lingkaran si roller ini yang ini, nah dia itu lebih kecil kalau yang asli. Nah ini kan bandingkan dengan yang 11 gram, dia lebih besar untuk lingkarannya. Sebenarnya itu mau merek apaan aja sebenarnya sih roller sama, tinggal tergantung gramnya, ringan atau beratnya. Kalau untuk aman, ini kan saya memakai 13, turunkan 2, ini turunkan 2, jadi 11 gram saya pakai, itu aman. Nah, begitu. Jadi orang bilang, oh merek ini bagus, merek itu bagus, merek A bagus, merek B bagus, semua sama aja untuk roller, cuma tergantung gramnya aja, begitu loh. Di sini paham ya? Kita pasang sekarang. Kalau saya memakainya sekarang itu memakai 11 gram semua, begitu ya. Kita pasang dan sekarang kita tutup pakai rumah rollernya ini. Nah sekarang kita untuk bosnya itu kita kasih grease. Ada orang yang WA saya, grease itu apaan sih bang? Gue juga bingung nih, orang-orang pada bilang grease itu gemuk. Nah ini saya pakai grease-nya itu grease mobil. Nah ini kita olesin semuanya di sini, semuanya gitu sampai dia merata, tapi jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak juga dia berat. Nah di dalamnya ini juga gitu loh, semuanya nih kita kasih grease pokoknya. Nah setelah kasih grease, kita yang di as CVT-nya itu, nah untuk asnya yang di sini juga harus kita gemukin ya, sama as yang belakang. Untuk itu mesti rata kita gemukinnya, nggak usah, jangan terlalu banyak begitu. Nih seperti ini kita gemukinnya nih. Nah yang penting rata tapi jangan terlalu banyak. Dianjurkan sih kalau saya bilang, setiap asnya ini setiap 2000 km tuh digemukin, sama sekalian dibersihin baru digemukin lagi biar lebih enak tarikannya. Sama begitu juga ini untuk as kampas gandanya, untuk CVT-nya itu sama aja, dia setiap 2000 km saran saya itu dikasih gemuk. Dan jangan lupa juga untuk bosnya ini harus dikasih gemuk juga setiap 2000 km per jam, itu lebih bagus, sekalian ganti oli. Nah, sekarang kita pasang untuk rollernya ke rumah rollernya ya. Ya pertama-tama kita masukkan dulu yang kunci ringnya ini, yang awalnya itu. Nah baru kita masukkan rumah rollernya. Dan bosnya seperti ini. Saya memakai ini juga, ini ring dari Xeon RC. Saya lapiskan karena saya sudah memakai roller kecil dan per CVT saya pakai punya PCX yang old, Thailand punya, itu makanya saya pakai ini. Lalu untuk selanjutnya kita bersihkan ini fan belnya supaya lebih enak aja tarikannya kita. Kalau saya cukup saya elap-elap aja.
supaya kerak-kerak yang di sini-sininya itu nggak ada. Di sini biasanya nih ada kerak-kerak kalau untuk pemakaiannya yang sering beset-besetan ataupun ngebut-ngebut, itu saya lapnya pakai tisu aja sekelilingnya biar lebih enak begitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke pemasangannya. Dan jangan lupa ini ada arahnya nih. Saya pakai masih fanbelt orisinil ya. Ini ada arahnya, dan utamakan yang arah panah ini ke depan. Depannya begini. Supaya jangan terbalik. Itu aja sih. Nah, kita pasang fanbeltnya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang rumah pulinya seperti ini ya. Utamakan yang pertama kali dipasang itu rumah pulinya ini, baru yang kedua second itu CVT, supaya lebih enak. Nah, itu masuk semua udah enak, tinggal kita baut. Dan jangan lupa ini untuk Aerox itu dia ring O nya itu ada dua. Yang pertama yang tebal dulu dimasukkan ke sini, dan jangan lupa juga ini ring O ini di sini ada huruf O, bisa teman-teman lihat ya, ini di depan ini jelas ya tuh. Itu jangan terbalik, ini begini. Nah, seperti ini. Habis ring tebal baru dia yang ring O, jangan sampai terbalik begini. Karena dia ini ada seperti per dia itu, supaya bisa mengunci bautnya ini. Ini begini. Dan kita memakai tracker kita kencangkan. Begitu, kita pakai tracker ya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga untuk trackernya. Kita kencangkan menggunakan kunci 17. Yang penting kita pakai perasaan aja ngencenginnya, jangan sampai kendor. Apabila ini kendor, berabe. Ya, cukup ya. Baru kita pasang ke berikutnya ini untuk CVT. CVT-nya kita pasang. Ini saya ganjel obeng supaya lebih enak aja. Kita pasang dulu ininya, mangkoknya. Baru kita pasang bautnya. Menggunakan kunci 24 ya kali ini. Menggunakan kunci 24. Kita pakai yang ini supaya lebih enak. Saya cari tempat posisi dudukan dulu ya. Sekarang saya pasang untuk CVT-nya. Harus benar-benar kencang. Yang penting pakai perasaan ya, pakai feeling. Kalian yang udah mekanik udah lama pasti tahu dia pakai feelingnya.
Ya, pemasangannya ini sudah kita pasang. Sekarang kita coba untuk kita nyalakan dulu mesinnya ya, sebentar. Baru kita pasang boxnya semuanya, covernya. Ini harus pas. Nah, baru kita kunci semuanya, kita kunci. Kalau saran saya itu yang dikunci pertama lebih baik ini, terus ke sini, yang ini nih, baru yang bawahnya gitu, supaya lebih dia lebih rapat gitu loh. Jangan sampai ada yang miring biar nggak selek ya. Kita kencangkan. Ini dulu, baru ke bagian CVT-nya yang ini. Nah, jelas ya. Nah, lebih enak. Lalu kita lanjut ke bawahnya. Dan berikutnya yang sini, supaya dia lebih rapatnya lebih bagus. Nih, ya. Lalu selanjutnya di sisi-sisinya seperti ini. Yang tengahnya dulu. Yang tengahnya yang ini. Saya jamin itu tidak akan miring lagi. Ataupun tidak ada oli yang bocor. Karena kadang-kadang kalau oli yang bocor itu disebabkan karena dia kurang rapat. Oke. Dan selanjutnya atasnya. Lalu kita lanjut ke sini. Dan bawahnya. Oke. Setelah ini kencang, kita lanjutkan untuk memasang covernya yang ini. Ya, kita pasang sekarang untuk covernya. Oke. Berikutnya bawahnya. Dan lalu depannya ini. Ini mesti pas ya, kita kencangkan.
Oke, lalu di sebelah sininya ini ada lalu berikutnya belakang yang ini dan bawahnya. Paling bawah ada lagi. Nah, bawahnya ini. Oke, kita kencang. Lalu kita pasang filter udaranya. Di sini berhubung filter udara saya masih bersih ya, tuh. Jadi nggak masalah, nggak usah dibersihin lagi. Sekarang kita pasang filternya aja langsung. Oh iya, dan di sini ada baut 10 ya. Untuk di sini itu. Nah, nih. Ya sampai lupa. Biasanya orang di sini lupa. Iya. Nah, udah. Hop. Yang penting kunci. Jangan pakai otot. Karena kalau pakai otot bisa selek dia nanti. Di sini juga yang ini nih kita pasang. Ya cukup kencang. Baru kita pasang filternya. Sini kita pasang filternya. Kita paskan dulu ya dudukannya. Nah, sip. Lalu atas. Oke. Dan lalu kita di atasnya ini nih ada dua. Itu benar-benar harus pas. Oke. Dan di bawahnya ini ada dua ya. Lalu di sini, nah tuh muncul kan. Dan depannya. Oke. Dan semuanya ini sudah selesai untuk cara mengganti roller ya. Mengganti roller dan membersihkannya juga. Kita sudah selesai. Dan hati-hati dalam berkendara, jangan lupa selalu pakai helm. Saya Febrian Sirait mengucapkan selamat siang dan terima kasih.